Amin ya. Semoga kita mendapat ilmu yang baru yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum belajar boleh dipimpin berdoa dulu. Duduk siap. Rapi. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Hadir. Ya, yang mau mendapat yang baru fokus ke depan ya. Siap. Jadi, hari ini kita akan mempelajari reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Apa tujuan kalian harus belajar ini? Tentu yang diharapkan adalah setelah kalian belajar ini, kalian mampu membedakan apa itu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm berdasarkan percobaan yang sederhana, ya, dengan mengukur suhu lingkungan untuk mengembangkan keterampilan menyimpulkan serta sikap bernalar kritis dan juga kolaboratif. Oke, semua perhatikan ke depan. Bisa dilihat ada dua gambar di sini, ya. Yang sebelah kiri kalian gambar apa itu? Api Dan sebelah kanan? Cedera. Terus ada apa itu? Ada cold pack. instant cold pack. Pertanyaan ibu, apa ya yang terjadi pada suhu kalian ya ketika berada di dekat api unggun? Ya, kalian pernah prabu? Kalau prabu di mana? Prabunya di mana? Dingin banget ya. Kalau sesi apa yang bikin kalian hangat? Dengan berada di dekat api unggun, tubuh kalian menjadi hangat. Artinya apa? Hangat itu apa? Suhunya jadi bagaimana? Naik atau jadi meningkat gitu ya. Sementara ada gambar lagi di sebelah kiri gitu ya. Itu apa sih? Ada olahragawan gitu ya, sedang cedera akhirnya menggunakan apa? Instant cold pack. Instant cold pack itu memanfaatkan konsep atau prinsip dari reaksi endoterm. Jadi penting nggak belajar ini? Ya, di kehidupan sehari-hari banyak nih. Ternyata nggak cuma di kehidupan sehari-hari. Di Islam sendiri sudah disebutkan nih di surat At-Toha ayat 96. Ada yang mau menyimpulkan ayat ini? Boleh? Oke, Hilda gimana? Jadi api bisa menghangatkan diri. Ya, jadi ada manfaat dari api gitu ya. Jadi dari Islam saja lah udah agama paling sempurna nih. Sebelum kita tahu endoterm, eksoterm, ternyata di Islam sudah diberitahukan gitu ya bahwa api itu bisa membawa kamu ke dalam kehangatan gitu ya. Nah, sebelumnya minggu kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Udah pada masih ingat gak? Apa ya bedanya sistem dan lingkungan? Sistem itu segala sesuatu Angkat tangan dulu boleh? Nah, supaya ketunjuk ya. Tadi kan yang mana nih? Boleh? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat. Pusat perhatian gitu ya. Sementara lingkungan apa? Boleh ada yang mau? Oke, Sabila. Lingkungan adalah bagian di luar sistem yang dapat mempengaruhi atau menerima akibat dari adanya perubahan yang terjadi dalam sistem. Betul. Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistem. Nah, ibu mau membagi kelompok, Boleh. tapi kalian harus menjawab dua soal ini. Hanya dua soal dan yakin sebetulnya sudah belajar ini boleh. Yang sudah angkat tangan ya. Wih, mantap, boleh cepet ya. Gampang, sabar. Ibu soalnya mau ngecek jawaban. Yang udah. Oke. Siapa lagi? Sebentar. Udah. Oke. Sebentar dulu. Semua. Tadi yang oke. Itu sudah. Sudah. Ya, baik.
jawabannya ya. Oke, ada lagi yang sudah? Ada lagi? Ibu, Boleh? Ibu. Oh iya. Biasa, sorry. Mana yang belum? Oke. Ada lagi? Sudah semua? Siap. Ibu memberikan nomor ya? Ya. Jadi, yang mendapat nomor 1 silahkan duduk di sebelah sini. Yang mendapat nomor 2 silahkan duduk di sebelah sini. Mendapat nomor 3 silahkan duduk di sebelah sini. Dan nomor 4 silahkan duduk di sebelah sini. Oke. Baik, sudah duduk sesuai kelompoknya? Ibu akan membagikan dulu. Untuk kelompok 1, Ibu membagikan LKPD. Untuk kelompok 2, Ibu membagikan LKPD dan mana saja. Untuk kelompok 3, Ibu membagikan LKPD dan mana saja. Untuk kelompok 4, Ibu membagikan LKPD dan mana saja dan juga linknya. Sekarang langsung dicek, Ibu akan mengirimkan linknya. Silakan tulis dulu nama kelompok dan anggota dan kelas serta tanggal. Oke. Untuk kelompok 4 Ibu kirim ke saya linknya ya. Sudah ditulis? Sudah? Sekarang kita akan menonton video. Baik ya. Siap, boleh diperhatikan, nanti akan ada 2 video. Kalian perhatikan baik-baik. Video pertama. Kita lanjut dulu ya video yang kedua. Baik, dari 2 video tadi mungkin sebetulnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan tidak di benak kalian. Banyak, boleh. Anak-anak nih mau bertanya. Oke, Dewani dulu ya. Buat video pertama, kenapa kayu itu bisa melekat kuat pada gelas tersebut? Oke, betul ya tadi ngelihat kalian? Ya. Ternyata kayunya menempel gitu ya. Oke, untuk yang percobaan kedua tadi boleh langsung Melani. Ada pertanyaan yang muncul? Ibu kenapa kan tadi tuh kakunya dicampur sama air? Ya. Kenapa bisa berbentuk? Nah betul, Friends Indonesia kita di kenapa air dicampur kapur jadi melekuk-melekuk gitu ya. Coba itu kan masalah ya. Kira-kira sebelum kita mencoba dulu, kira-kira kenapa ya tadi kayu bisa melekat gitu menempel pada gelas ini? Ada yang mau jawab?
yang ada di pikiran kalian aja. Kira-kira kenapa hipotesis kalian? Oke, let's your hand. Oke, Hilda. Yang pertama, kenapa? Karena peradaban Membeku. Jadi airnya membeku, makanya kayunya nempel gitu ya. Oke, percobaan kedua. Oke, kenapa belum gimana nih? karena reaksi antara air dan kapur suhunya jadi naik. Suhunya jadi naik, suhu lingkungan atau suhu sistem ya yang naik ya? Suhu lingkungan. Oke, jadi apa yang dapat di pikiran kalian silahkan kalian tuangkan di LKPD kalian ya. Beberapa pertanyaan, kemudian buatlah hipotesis. Silahkan ditulis. Iya, sama-sama. Sudah? Sudah. Mau nggak ya kita membuktikan? Mau? Membuktikan kita pakai apa? Kita akan melaksanakan Oke. Di sini di LKPD kalian juga sudah ada langkah-langkah percobaan. Nah, kalian boleh memilih nih. Ada alat dan bahan di depan, boleh diambil. Silahkan dibaca dulu. Kalau sudah paham, silahkan bawa. Langsung praktikin. Boleh dibaca sama orang, bahannya nggak jauh. Oke, mau ya? Yuk, sini sama dibantu. Oke, tadi ya? Ya ada. Silahkan boleh langsung melakukan praktik setelah kalian. Oh iya, betul. Boleh nyalakan dulu. Ya, betul. Tempelkan. Betul. Poinnya lalu diapakan? Oh boleh. Nanti di ya sama. Itu apa? 29 derajat Celcius. Ya betul. Tadi di sudah? Oke. Menyalakan. Iya, betul. 2, 3, stop. Apa yang terjadi? Oh, ya. Langsung, kalau sudah percobaan satu boleh langsung ke percobaan kedua. Ini naik banget. Naik banget, betul, keren. Coba lihat sebenarnya. Nice, betul. Lanjut percobaan kedua, keren, mantap. Coba habis, coba, yuk. Yang lain dibantu dibaca terus ya. Masukkan berapa? Sabunnya? Ya.
Boleh diisi tabel pengamatannya ya. Iya, Ibu. Apa saja alat dan bahan yang kalian gunakan. Kemudian lengkapi suhu awal, suhu akhir baik di percobaan pertama maupun percobaan kedua. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh angkat tangan. Oke, sudah semua kelompok? Sudah. Ibu ingin cek dulu ya. Coba di kelompok pertama untuk percobaan 1 suhu awalnya berapa? 28 derajat Celcius. Suhu akhirnya menjadi 27 derajat Celcius. Berarti naik atau turun? Turun. Kelompok 2 untuk percobaan pertama. Suhu awalnya 26 derajat Celcius, Suhu akhirnya 25 derajat Celcius. Berarti turun. Kelompok 3. suhu awalnya 29 derajat Celcius, suhu akhirnya 28 derajat Celcius. Berarti turun juga ya. Yang kelompok 4. Suhu awalnya 30 derajat Celcius, suhu akhirnya 28 Sip, derajat sama turunnya. Oke, sekarang ibu cek untuk percobaan kedua. Suhu awalnya 27 derajat Celcius menjadi 28 derajat Celcius. artinya Naik. suhu awalnya 26 derajat Celcius, suhu akhirnya 27 derajat Celciusnya naik. Suhu awalnya 26 derajat Celcius, suhu akhirnya 27 derajat Celcius. Sip, nanti naik ya. Suhu awalnya 28 derajat Celcius, suhu akhirnya 30 derajat Celcius. Jadi naik juga ya. Nah, sekarang kita akan menguji hipotesis yang tadi kalian buat di pertama melalui 5 pertanyaan ini. Silahkan diskusikan dengan anggota kelompok kemudian dijawab. Iya, Mak? Ya, ini ya. Iya, itu bagus sekali. Keren. Oh, ini Hmm. hati Bu. Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Ya, siapa? Ada yang mau menjawab nomor 1? Oke, Sabila. Mengapa sebelum reaksi dilangsungkan perlu dilakukan pengukuran suhu awal dan setelah terjadi reaksi itu pun harus diukur suhu akhir? Untuk mengetahui apakah terjadi perubahan energi selama proses reaksi berlangsung yang diamati berdasarkan perubahan suhu. Suhu apa yang diamati tadi? Suhu lingkungan. Oke, yang nomor 2 siapa yang mau menjawab? Oke, Sisi. Koin yang terendam di air menjadi dingin. Dingin. Reaksi tersebut menyerap kalor dari lingkungan. Menyerap kalor dari lingkungan. Artinya percobaan 1 termasuk ke dalam reaksi? Iya. Lanjut, nomor 4 siapa yang mau menjawab? Baik, Alfi. Kedua, campuran derajat air menjadi panas. Panas. Artinya reaksi tersebut apa? Melepas Kalor ke lingkungan. Lingkungan. Jadi nomor 5 kira-kira termasuk reaksi apa ya? exoterm.
sesuai kata-kata kalian. Bu, ya gimana nak? Ya, cukup. Sudah? Sudah ada yang menjawab? Jadi, apa kesimpulannya? Apa itu reaksi endoterm? Restorin? Aduh, dua. Bener ya, ibu bilang dua ya? Ya, coba bilang. Apa itu reaksi endoterm? Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap kalor atau energi panas dari lingkungan ke dalam sistem, sehingga suhu lingkungan menurun dan menjadi lebih dingin. Dan reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepas kalor atau energi panas ke lingkungannya, sehingga suhu lingkungan meningkat dan menjadi lebih panas. Yang lain setuju tidak pernyataan kita? Pokoknya padahal itu tadinya reaksi endoterm aja keren nih, langsung full bahannya ya. Jadi reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap kalor dari mana? Sehingga suhu lingkungannya jadi gimana? Jadi menurun, gitu ya, artinya lebih dingin. Dan kebalikannya kan kalau endo itu ke dalam, kalau ekso keluar. Jadi reaksi kimia yang melepas kalor kemana? Sehingga suhu lingkungan menjadi apa? Atau turun? Naik. Suhu lingkungan menjadi naik atau meningkat dan menjadi suasananya terasa panas. Oke, pahamkah semua yang kita pelajari hari ini? Sip, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalian sudah bisa membedakan endoterm dan eksoterm? Ya, nah berarti sekarang ibu yang mau bertanya kepada kalian, ya. Coba ibu akan memberikan link. Boleh diisi Padletnya ya. Ibu akan melakukan refleksi. Silahkan diisi. Boleh HP-nya digunakan. Sekarang HP-nya boleh digunakan ya. Praktek-prakteknya bukan buat main games Mobile Legends ya. Jangan lupa namanya. Boleh, silakan. Baik, sudah. Ibu coba perwakilan ya. Yuk, kita ini kebetulan aja yang terlihat sekali ya. Yang pertama, Melani. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Praktikumnya. Kenapa praktikumnya? Karena semuanya itu sama ini, kita bisa tahu gitu loh. Oh, betul ya. Jadi kita bisa tahu langsung ya. Gak cuma belajar teori gitu ya yang hanya. Oke, betul. Sekarang, menurutmu apakah penting mempelajari materi ini? Nah, ini sangat tertarik sama jawaban Marisa karena teknya banyak. Sangat penting. Kenapa sangat amat penting, Marisa? Karena kan ibu reaksi eksoterm dan endoterm itu banyak di lingkungan kita sehari-hari. Jadi kita tuh bisa tahu, oh ini tuh reaksi endoterm, oh ini reaksi eksoterm. Alhamdulillah.
tuh suka salah membaca skala. Iya. Oh, oke, berarti apa ya yang harus dilakukan kira-kira supaya kita lebih bisa membaca skala di benar-benar latihan ya, sering dipakai, nanti terlihat bahwa skalanya berapa. Oke, alhamdulillah nih, terima kasih atas refleksinya ya, sangat berharga untuk ibu, semoga menjadi perbaikan ke depannya. Alhamdulillah pelajaran kimia hari ini berakhir, semoga tujuan kita di awal untuk mendapatkan ilmu itu akhirnya tercapai di akhir. Tercapai? Ya. Sampai bertemu minggu depan dengan sesi-sesi kimia selanjutnya. Insya Allah minggu depan kita akan bermain game Split the Battle. Sekarang silakan Hadiansyah ditutup. Duduk siap. Duduk rapi. Sudah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam.